Ya, kita kembali pada Lunch Talk, pemirsa. Ini di segmen terakhir, saya ke Mbak Eliani yang tadi terpotong. Mbak Eliani, kenapa hal ini baru dilakukan sekarang? Ini perlu jawaban. Kenapa tidak dilakukan kajian dari beberapa tahun lalu begitu? Dan juga ada informasi bahwa siang ini kan dari pihak Menkes melakukan konfirmasi lah mengenai ini dan dikatakan memang masih dalam batas aman kadar ppm tersebut. Ibu Eliani, mungkin ada sedikit tanggapan terkait hal itu dan juga solusi. Kalau yang Permenkes ini kan mengenai pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu kita memang fokusnya ke pangan. Jadi bahan berbahaya itu kan macam-macam ya, misalnya formalin, apa segala macam. Kan harus ada pengamanan dan pengawasan penggunaannya gitu. Seperti formalin kan untuk pengawetan mayat, tapi ternyata digunakan untuk pangan. Jadi YLKI memang fokusnya ke keamanan pangan karena langsung dikonsumsi oleh manusia gitu, oleh konsumen, oleh rakyat Indonesia gitu. Dan data kesehatan kita kan mengenai penyakit tidak menular tinggi sekali peningkatannya, baik stroke, kanker, diabetes, segala macam itu tinggi sekali dari data 2007 ke 2013. Nah itu kemudian karena ini juga concern Badan POM juga cukup baik kita lihat ya untuk pengawasan ini, kemudian juga pemerintah daerah juga sudah mulai bergerak, ya kita beralih ke alat kesehatan yang tidak langsung dikonsumsi tapi digunakan secara masif oleh masyarakat Indonesia terutama perempuan. Ini kan yang menggunakannya segmen umur dari anak-anak SD yang mulai menstruasi pertama sampai menopause kan, seperti itu. Udah gitu berapa puluh juta, ini pangsa pasar yang sangat masif gitu. Tentu kita menginginkan produk ini benar-benar aman digunakan oleh konsumen gitu. Nah, dengan temuan Anda kemarin, itu kira-kira apa saran Anda kepada pelaku usaha? Kepada pelaku dan juga usaha BPOM ya? kita harapkan tentu mereka harus menjamin keamanan produknya kepada konsumen. Tapi mereka kan mengacunya kepada regulasi. Kalau regulasi standarnya sendiri tidak ada, mereka mengacu kemana gitu ya? Mereka buat-buat sendiri aja. Apa usulan Anda terkait regulasi mengenai hal ini? Yang jelas kita menginginkan adanya standar yang mencantumkan batasan aman kadar klor yang harus ada, yang bisa ada terdapat di dalam sebuah pembalut atau panty liners. Itu yang jelas karena itu sendiri tidak ada standarnya gitu. Nah kalau misalnya Kemenkes menyatakan aman, lawang regulasinya nggak ada, mereka menyatakan amannya dari mana gitu. Acuan untuk menyatakan aman itu dari mana? Kalau Badan POM kan dia punya mekanisme yang disebut dengan pre-market, pengawasan pre-market dan post-market. Datanya disajikan ke masyarakat. Nah, kalaupun misalnya dinyatakan aman, datanya mana gitu? Rujukannya seperti apa? Karena rujukan SNI-nya sendiri yang harus dibuat oleh pemerintah itu tidak ada gitu loh. Iya, baik Dok. Sanititas pribadi ini kan bukan cuma soal apa yang dipakai, tapi juga bagaimana kita memakainya. Kira-kira durasi waktu pakai pembalut itu berapa lama sih sampai harus diganti lagi, Dok? Sangat subjektif. Jadi pemakaian pembalut di hari pertama haid, hari kedua haid, sama belakang-belakang itu berbeda. Intinya kalau sudah si individu tersebut yang harus lebih peduli, sudah penuh, ganti. Yang menjadi permasalahan kadang-kadang bukan yang orang nggak mau ganti, tapi karena kerja. Antar dulu deh, masih sibuk, antar dulu. Sama kayak mau buang air kecil, kenapa kasus berbeda ya? Suka sering infeksi saluran kemih tuh karena kayak gitu, pengen pipis, antar dulu, masih kerja, masih apa. Nah itu sebenarnya yang harus diperhatikan. Jadi dan itu yang berikutnya adalah pemakaian pembalut yang saya ulang lagi yang rasional itu. Sebisa mungkin kalau tidak mens nggak usah pakai panty liners, tetapi pakaian dalamnya yang lebih sering diganti seperti itu. Oke, terima kasih sekali. Ini ada satu pertanyaan sedikit penutup yang saya penasaran untuk ke Dokter Dara. Karena mungkin tidak ya Dokter, ketidakbersihan alat genital kita itu bisa menyebabkan kemandulan. Mungkin tidak itu? Oh bisa, mungkin banget. Besarkah presentasinya? Karena gini, karena kuman yang paling kotor kan dari anus ya. Terus kalau kita pakai panty liner satu pembalut yang terlalu lama, dia nempel di situ. Dia bisa masuk ke jalan lahir atau vagina. Dia bisa naik terus ke atas ke rahim sampai menginfeksi saluran telur atau tuba. Saluran telur kecil banget. Nah kalau infeksi terjadi dan buntu, disitulah dia mandul. Jadi menjaga kebersihan alat vital kita perempuan ini penting sekali Dokter ya, bukan hanya klorinnya saja. Jalan lahir wanita, vaginanya sama anus itu deket banget. Itu yang masalahnya tuh di situ tuh. Baik. Gitu loh. Ya, baik. Terima kasih informasinya. Tentu ini sangat bermanfaat ya, apalagi bagi perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin juga menggunakan buat kita berdua juga mungkin ini informasi begitu ya Dias. Terima kasih Dokter Dara sudah bergabung bersama kami dari YLKI juga, Mbak Ilyas. Terima kasih.
Demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Pemirsa, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ira Syarif. Saya Dias Kastina, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.